Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dengan berkatnya kita dapat menghadirkan diri dalam majlis ilmu yang sangat istimewa pada pagi ini. Karena inilah majlis ilmu yang terakhir untuk sesi ini. Dan insya Allah kalau panjang umur kita akan jumpa sebulan akan datang, iaitu pada pertengahan bulan Syawal. Insya Allah. Disebabkan hari ini adalah hari Jumaat, Ustaz tentu saja tidak dapat memberi kuliah lebih panjang. Ditambah pula pertanyaan ada lebih kurang 10 yang rasanya perlu Ustaz jawab semua. Sebab mula esok kita sudah tidak ada kelas lagi. Selain itu juga menjelang khutbah Jumaat hari ini, Ustaz diminta untuk memberi tazkirah di masjid sebelum khutbah. Hadirin dan hadirat, topik kita pada pagi ini adalah doa dan zikir bahagian yang kedua. Oleh sebab itu, barangkali Ustaz tidak perlu baca semuanya. Sebab semuanya sudah tertulis dalam buku Semat Ramadan. Puasa Ramadan sempurna dan berkesan. Cuma setelah Ustaz lihat dari himpunan doa-doa ini, semuanya baik-baik belaka. Cuma pada bahagian akhir itu, doa lebih menjurus kepada memohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, selamatkan ahli keluarga kita, selamatkan negara kita dan umat Islam seluruh dunia. Ustaz ingin fokus kepada beberapa doa pada akhir buku ini yang para jamaah Ustaz galakkan sangat. Jangan lupa membaca pada bahagian akhir himpunan doa-doa dalam buku tersebut. Di antara doa-doa yang Ustaz ingin agar semua kita baca, yang cinta kepada keluarga, cinta kepada Islam, cinta kepada negara, perlu baca doa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita.
Lihat muka surat 89. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Masya Allah. Doa ini komplit, syumul, komprehensif. Sekali lagi pada para jemaah, sila lihat buku ini halaman 89. 89. Coba dengar terjemahan dan penjelasan ayat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan dalam beragama. Selamat agama kita. Sebagaimana kita selalu juga memohon dalam doa yang komprehensif, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah agama kami sebab ialah yang akan mengatur segala urusan kami. Nah, dalam doa ini kita minta agar agama kita ini selamat. Ingat, agama tak akan selamat kalau tidak ada ilmu. Ingat, ilmu yang paling utama menyelamatkan agama adalah ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bukan ilmu dunia. Sebab Nabi berjanji, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu, wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Quran dan Sunnahku. Wa'afiyatan fil jasad. Kita juga minta supaya Allah sehatkan jasmani kita. Wa ziyadatan fil ilmi. Dan pertambahan dalam ilmu. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Lebih-lebih lagi ilmu akhirat. Sebab di dalam satu hadis Nabi sebut, sesungguhnya Allah sangat murka kepada orang yang mahir dalam urusan keduniaan, tapi dia jahil dari urusan agama atau dalam urusan akhirat. Allah sangat murka. Wa barakatan fi rizqi. Kita juga minta supaya Allah berkati rezeki yang kita terima. Wa taubatan qabla al-maut. Dan tobat sebelum mati. Sekarang untuk pengetahuan jemaah sekalian, sedang dicetak buku Ustaz yang terbaru, iaitu Taubat Nasuha. Memang ada buku lama, cuma ini ditokok tambah. Ustaz jadikan satu buku 2 topik. Taubat Nasuha Reda dan Tawakal. 2 kitab Ustaz satukan. Sekarang sedang dicetak. Wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Cucurilah kami, ya Allah, rahmat-Mu ketika kami akan mati. Dan anugerahkan kepada kami ampunan setelah kami mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah kami ketika kami menghadapi sakaratul maut. Ketika naza' wan najata minan nar. Terhindar dari neraka, wal afwa 'indal hisab,
dan kemaafan ketika kami dihisap. Ini yang Ustaz katakan doa yang sangat cantik. Sangat bagus dibaca dalam bulan Ramadan. Kita teruskan dengan doa berikut. Allahumma hdina wa zayyadna wa zayyinna bittaqwa. Ya Allah, berilah kami hidayah, petunjuk. Wa zayyinna bittaqwa. Hiasi diri kami dengan sifat takwa. Semua kita tahu, takwa adalah derajat yang paling tinggi. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu sebabnya kita minta, tolong engkau hiasi, ya Allah, diri kami ini dengan sifat takwa. Waghfir lana fil akhirati wal ula. Ampunkanlah semua dosa-dosa kami. Sama ada dosa-dosa zaman dahulu atau yang sekarang. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban mubarakah. Ya Allah, anugerahkanlah kami rezeki yang halal, baik lagi diberkati, birahmatika ya arhamar rahimin. Berikutnya, ini yang doa yang Ustaz sebutkan tadi. Agar kita dijauhi daripada orang-orang yang suka berbuat zalim. Allahumma dfa'iz zalimina bizzalimin. Waja'alna min baini aydihim salimin. Allahumma aslih qulubana wastur uyubana waghfir dhunubana wa ahsin khatimatana ya rabbal alamin. Allahumma aslih niyatina wa zurriyatina. Allahumma inna na'udzubika min mudillatil fitan ma zahara minha wa ma batan. Cuba dengar terjemahannya. Allahumma dfa'iz zalimina bizzalimin. Ya Allah, balaslah kezaliman orang-orang yang zalim dengan kezaliman yang serupa. Kita minta agar Allah balas siapa saja yang berbuat zalim kepada kita. Balas, ya Allah. Macam mana cara Allah membalas, kita serahkan pada Allah. Kalau kita merasa dizalimi, minta pada Allah. Tak perlulah kita sebut secara detail, timpakan ke atasnya ini. Tak. Cukup dengan, ya Allah, balaskanlah kezaliman orang-orang yang berbuat zalim dengan kezaliman yang serupa. Sebagaimana dia ingin menzalimi orang lain, balaskan kezaliman itu dengan kezaliman yang serupa. Terserah engkau, ya Allah. Dan selamatkanlah kami daripada kezaliman mereka. Nah, kita pada masa yang sama, supaya kita diselamatkan oleh Allah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami. Lindungilah keaiban kami. Jangan kau buka, jangan kau sebarkan kalau ada keaiban dan kekurangan kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Dan perelokkanlah kesudahan hayat kami. Maknanya minta husnul khatimah. Wahai Tuhan sekalian alam, ya Allah, perbetulkan niat kami. Perbetulkan juga zuriat keturunan kami. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu daripada kesesatan fitnah. Sama ada yang zahir maupun yang batin. Selanjutnya kita mohon pada Allah, lihat muka surat 91.
Allahumma aqta' dabiral fasadi wal mufsidin fi baladina hadza khasatan wa fi sa'iri biladil muslimin. Minta Ramadan, bulan yang sangat makbul bila kita berdoa. Kita minta agar negeri kita ini, negara kita selamat. Begitu juga negara-negara jiran tetangga kita dan negara-negara umat Islam seluruh dunia yang senantiasa oleh orang-orang kafir mau di otak-atik, mau dihancurkan. Ini doanya. Ya Allah, hapuskanlah kejahatan orang-orang yang jahat dari negeri kami ini khususnya. Hapuskanlah ya Allah orang-orang yang jahat terhadap negeri kami ini secara khusus. Dan dari negeri umat Islam pada umumnya, termasuk Palestin, termasuk negara-negara Islam lainnya, daripada dikongka oleh kuasa-kuasa besar dunia yang tamak haloba, terutama Zionisme. Ya Allah, perbaikilah. Allahumma aslih man fi salahihi salahun lil islami wal muslimin. Ya Allah, perbaikilah siapa saja. Ya Allah, tolonglah dan perbaikilah siapa saja yang jika pada perbaikannya itu boleh membawa kebaikan kepada agama Islam dan umatnya. Engkau Maha tahu ya Allah, siapa yang sepatutnya layak untuk menjadi pemimpin yang baik, yang boleh menyelamatkan negara kami dan negara-negara umat Islam lainnya. Sebab terdapat di sana sini pemimpin-pemimpin umat Islam, sama ada berdekatan, berjiran dengan kita atau yang jauh di Timur Tengah, punya pemimpin yang tidak membawa kepada ajaran Islam sebagaimana yang dikehendaki. Oleh sebab itu kita minta, ya Allah, perbaikilah siapa saja yang jika dengan perbaikannya boleh membawa kebaikan pada agama Islam dan umatnya. Allahumma aslih man fi salahi salahun lil islami wal muslimin. Nah, selanjutnya wa ahlik man fi halakihi salahun lil islami wal muslimin. Dan sebaliknya, binasakanlah, musnahkanlah siapa saja yang jika engkau dengan kemusnahannya itu telah boleh membawa kebaikan kepada agama Islam dan umatnya. Akhirilah penguasaannya. Kalau dengan mengakhiri kuasanya itu membawa kebaikan kepada Islam. Kalau dia sebagai orang yang baik, sebagai pemimpin yang baik, perbaiki dia ya Allah, supaya negara kami jadi baik. Ini yang Ustaz maksudkan. Doa ini sangat mustahak. Bukan hanya untuk negara kita, tapi untuk semua negara-negara Islam di dunia yang setiap hari kita dengar terus dianiaya. Cuba lihat apa kata Presiden Amerika yang terbaru, rencananya terhadap Gaza. Na'udzubillahi min zalik. Pemimpin-pemimpin seperti itu, ya Rabb, balaskanlah kezaliman mereka dengan kezaliman yang serupa. Selanjutnya kita mohon lagi kepada Allah. Lihat muka surat 92. Allahumma ja'alna mimman da'aka fa'ajabtahu wastahdaka fahadaitahu wastansaraka fanasartahu
wa tawakkal 'alaika fakafaitahu wa taba ilaika faqabiltahu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan mereka yang berdoa kepadamu, lalu engkau kabulkan doanya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang engkau kabulkan doanya. Begitu juga kabulkanlah kepada mereka yang ingin memohon hidayah kepadamu, mereka yang memohon pertolongan kepadamu, lalu engkau berikan pertolongan kepadanya. Seperti saudara-saudara kami di Palestin yang terus saja dianiaya oleh Zionisme dan kawan-kawannya. Cukupkanlah keperluan mereka, ya Allah. Dan mereka yang bertobat kepadamu, terimakan tobatnya. Ya Allah yang memutarbalikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami dan dalam agamamu dan senantiasa patuh kepadamu. Masya Allah, doa-doa ini hebat-hebat belaka. Semuanya demi kebaikan kita, ahli keluarga, masyarakat, negara, dan umat Islam keseluruhannya. Cukup komprehensif dan menyeluruh, yang dalam bahasa Arab disebut dengan syumul, lengkap, yang kecil, yang besar, dalam negara, luar negara. Kita minta. Doa adalah ibadat. Itu sebabnya doa mesti ditujukan hanya kepada Allah. Berikutnya, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraki syaqaq wa su'il qada wa syamatatil a'da wa nas'aluka 'aisha su'ada wa manazil syuhada wa mujawaratal anbiya wa sabra 'alal bala wa nasra 'alal a'da. Ya Allah, kami mohon perlindungan kepadamu dari bencana bala dan pertelingkahan. Umat Islam sesama umat Islam tak ada kerja lain bertelingkah saja, sama ada di dalam negeri atau di luar negeri. Kita minta. Dan daripada takdir yang buruk, kami juga mohon dilindungi, ya Allah. Dan kami juga mohon perlindungan-Mu, ya Allah, daripada kegembiraan musuh melihat kami ditimpa musibah. Sebab bila kami bercakaran sesama kami, orang-orang kafir bertepuk tangan. Tolong, ya Allah. Jangan buat orang kafir itu akhirnya jadi happy, gembira melihat perpecahan di antara kami. Kami mohon kepadamu kesejahteraan hidup orang-orang yang berbahagia dan kedudukan taraf bersama para syuhada dan berdampingan dengan para anbiya, kesabaran menghadapi cobaan dan kemenangan ke atas semua musuh. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Bahagian akhir itu, Fansurna 'alal qaumil kafirin. Betul tak itu adalah bahagian yang terakhir dari surat Al-Baqarah? Ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang terakhir? Fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami, ya Allah, untuk mengalahkan orang-orang kafir.
Untuk pengetahuan hadirin dan hadirat, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu diriwayatkan bila sampai pada ayat terakhir surat Al-Baqarah, Umar tutup dengan amin. Apa sebab? Sebab pada ayat 286, ayat terakhir Al-Baqarah, penuh dengan permintaan dan doa. Dan doa yang terakhir, fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami, ya Allah, untuk mengalahkan orang-orang kafir. Amin. Apa makna amin? Kabulkanlah doa kami itu. Itu amalan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ustaz, apabila sampai ayat itu, sama ada dalam salat atau di luar salat, sebut amin. Jadi amin bukan hanya pada ayat terakhir surat Al-Fatihah. Kalau surat Al-Fatihah kita baca diakhiri dengan amin, waladdallin, amin. Kalau kita baca amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, ayat second last, dan ayat last 286 yang berakhir dengan fansurna 'alal qaumil kafirin, juga baca sekali lagi amin. Kita boleh ikut sebab Umar bin Khattab adalah salah seorang khulafaur rasyidin. Sebagaimana kita ikut ada bilangan tarawih 20, itu Umar. Boleh. Buat 36 juga boleh. Itu amalan Osman ibnu Affan. Walaupun Rasulullah buat 8. Buat 8 lagi bagus. Kalau semua itu dilakukan dengan tumak nina, dengan tenang, sesuai dengan makna tarawih, relax. Nah, kita sampai ke doa second last. Allahumma man aradana wa aradal muslimina bisu' wa syarr faj'al kaidahu fi nahri wa ashghilhu bi nafsi waj'al tadbirahu tadmiran alaih. Coba dengar terjemahannya. Ya Allah, siapa saja yang ingin berlaku jahat terhadap kami, siapa saja yang ingin berlaku jahat terhadap kami dan terhadap umat Islam lainnya, maka timpakanlah kejahatan tersebut ke atas diri mereka sendiri. Ini kita minta macam yang pertama tadi. Balaslah kezaliman mereka, ya Allah. Dan sibukkanlah mereka dengan urusan itu. Dan hancurkanlah rencana jahat mereka itu sehancur-hancurnya. Orang zalim sungguh banyak. Zalim maknanya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalimlah itu. Nah, yang terakhir, supaya cukup setengah jam. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wa dammir a'da'aka wa dammir a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'inna ragha'an wa sa'ira biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Coba dengar terjemahannya. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Kita tidak hanya minta Islam agar engkau muliakan, ya Allah, tapi umat Islam juga muliakan. Jangan terus dihina, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang-orang kafir. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin.
dan hinakanlah syirik dan kaum musyrikin. Rendahkan mereka. Hinakan mereka karena kesyirikan mereka. Demikian juga kufur dan kaum kafirin. Hinakan kekufuran dan orang-orang kafir. Lebih-lebih lagi terhadap mereka yang suka menghina Islam. Hapuskanlah musuh-musuh agama, ya Rabb. Jadikanlah negara kami negara yang aman sentosa. Tenang, tenteram dan makmur. Demikian juga semua negara umat Islam lainnya. Dan berkat rahmat-Mu, dengan berkat rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Lalu akhiri doa kita yang sekian panjang itu dengan selawat ke atas Nabi dan tahmid. Sebagaimana Ustaz awali, kita awali doa dengan tahmid dan selawat. Dan untuk mengakhirinya pula selawat dulu baru tahmid. Yaitu semua kita tahu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau berdoa jangan lupa angkat tangan. Sebab kita dah belajar dalam Al-Asma'ul Husna, Allah Maha Pemalu. Apa dalilnya, Pak Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemalu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya. Mengangkat tangan ni termasuk salah satu adab ketika berdoa. Berdoa boleh saja tanpa mengangkat tangan. Tetapi Allah sampai merasa malu tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya. Ini mengandung satu anjuran. Bagus. Sebab kita mengharap sesuatu. Dan ini juga menunjukkan bahawa Allah itu di langit. Kita minta Allah itu di langit. Sebagaimana yang telah kita jelaskan. Hadirin